ngerti apa-apa. Saya orang yang ya boleh katakan politik nggak ngerti sama sekali. Waktu malam saya setelah Ahok antar kita pulang, saya mau tidur jam 10 malam, kuat sekali. Ini ada satu dorongan suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Saya bilang, Tuhan jangan bercanda ah, kenapa bawa Ahok sih? Saya bilang, Ahok ini siapa Tuhan? Kalau tadi engkau katakan Ahok itu pemimpin tertinggi, orang pilihanmu, calon pemimpin tertinggi bangsa dan negara ini, berarti presiden dong Tuhan, saya bilang. Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling, kalau kerja benar paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Kalau aku jadi presiden, ku kasih sertifikat tanah semua orang. Cuma 6.000, kenapa enggak semua kasih sertifikat? Bapak Ibu jadi orang kaya semua, pihak milik. Jadi kalau Bapak Ibu mau hoki, mesti punya lahan. Jadi kalau punya duit lebih, beli tanah. Susah apapun, jangan jual tanah. Tapi apa boleh buat kalau orang tua sakit di ICU sebulan tidak mati-mati? Jual tanah, jual rumah kita. Kalau Ahok gimana Pak? Shalom sahabat khotbah populer. Kali ini kita akan bahas capres dan cawapres. Kira-kira siapa yang tepat untuk pemilu 2024? Tapi dengar-dengar nih, Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan jadi Presiden RI. Bagaimana menurut sahabat? Mari kita bahas bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Ada yang tanya sama saya, nanti berapa poros gitu Thomas? Ya. Kalau kita perhatiin ya Thomas ya, semuanya kan ini antara Bapak Prabowo dengan kubu dari partai PDIP Thomas. Ya. Ini kan koalisi pemerintah Thomas. Ya. Dan banyak yang ada di pemerintahan. Ini bila terjadi untuk keamanan negara atau untuk masa depan negara dan untuk kepentingan negara, bisa terjadi Bapak Prabowo dengan Pak Ganjar Thomas. Gitu ya, tinggal Pak Prabowo capres, Ganjar cawapres, atau Pak Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres. Kalau sampai bisa terjadi capres Pak Prabowo, Ganjar cawapres, nah salah satunya capres atau cawapres lah, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, ini bisa terjadi kotak kosong Thomas. Oh, pasti menang ya Pak Daud ya? Kotak kosong Thomas. Loh, kenapa Pak Daud? Nggak ada lawan. Iya, berarti pasti menang kan Pak? Nah, lawannya kotak kosong. Karena yang untuk menghadapi, untuk yang mau buat poros kedua, partai-partainya ya lihat itu ya banyak pindah semua Thomas. Karena apa? Ngapain program kalah punya kan gitu Thomas. Betul Pak. Nah, kan gini Thomas. Ya. Di Alkitab kan berkata bahwa kita ini harus menghormati dan tunduk kepada pemerintah Thomas. Betul Pak Daud. Jadi lebih baik apa aturan pemerintah, undang-undang ya dijalankan. Betul. Berikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan, kepada pemerintah apa yang harus diberikan Thomas. Yes. Jadi saran saya sih sebagai anak Tuhan, jemaat ya Thomas ya. Iya Pak Daud. Tunduklah dan hormati pemerintah yang ada. Amin. Dan mendukung program pemerintah. Pak Daud, sekarang kan lagi di mana-mana berita tentang Amerika ini sedang banyak kerusuhan, bangkrut. Itu gimana Pak Daud?
Gini Thomas ya, saya beritahu. Intinya satu, jangan utang bank karena bunga Yes. bank akan naik. Oh, bunga bank akan naik Pak Daud ya. Dan yang kedua, kita akan mengalami perlambatan ekonomi selama 5 tahun, Thomas. Selama 5 tahun kita melalui perlambatan Pak Daud ya. Tapi kalau presidennya yang terpilih adalah yang mendukung program dan melanjutkan Pak Jokowi, lain cerita, Thomas. Lain cerita Pak Daud ya. Nah, karena pasti akan ada pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Yes. Jadi kalau ingin supaya ekonomi itu terjadi pertumbuhan bertahap, harus calon presidennya yang mendukung program Pak Jokowi Yes. dan melanjutkan program Pak Jokowi. Yes Pak Daud. Tetapi kalau presidennya bukan pendukung atau yang melanjutkan program Bapak Presiden kita Jokowi, ya terjadi perlambatan 5 tahun, Thomas. Waduh. Iya Pak Daud. Kenapa perlambatan? Kan masa transisi, orang mau ngelihat gimana kinerja selanjutnya. Iya. Gimana undang-undang, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi kita berdoa supaya presiden yang terpilih itu adalah yang melanjutkan, yang mendukung, Amin. yang mensupport, dan dipastikan mendukung program Bapak Presiden Jokowi, Thomas. Yes Pak Daud. Kalau saya ditanya, wapresnya siapa Pak Daud? Saya sih paling suka, kalau bisa sih wapresnya itu adalah Gibran, Thomas. Gibran. Ini Gibran sudah mulai, rumornya udah Kedua, mulai merebak Pak. Bapak Muldoko, Thomas. Yes. Ketiga, Bapak Erick Thohir, Thomas. Yes. Pak Mahfud MD Pak. Saya suka itu Khofifah, Thomas. Kofifa ya. Saya suka Khofifah. Mahfud MD juga suka, Thomas. Kalau Ahok gimana Pak? Kalau supaya apa ya, kuat untuk negara kita, Thomas. Amin. Kalau Pak Ahok gimana Pak? Saya tidak boleh ada bicara komentar apapun lah, lebih baik Thomas janganlah. Ya, oke. Karena ada apa di sebuah apa tuh YouTube ada yang dapat penglihatan. Kalau Bapak Ahok lebih baik dia ini aja, apa Menteri. yang diberikan Tuhan ya dilakukan dengan baik. Itu aja, Thomas. Amin. Pak, tapi kalau untuk Tapi kalau saya kan sudah beritahu cawapres itu yang saya suka 2, Thomas. Gibran dan Pak Muldoko. Iya. Kenapa Pak Muldoko? Ya karena saya kan tahu rekam jejaknya, Thomas. Betul. Dan dia orang militer juga, Pak. Iya, udah pengalaman perang juga kan, Thomas. Ya, perang di Kalau lapangan. Gibran, untuk memastikan program Pak Jokowi dilanjutkan. Betul, Pak Daud. Ada kemungkinan Tapi nggak, yang Pak? tahu Gibran cawapres, saya yang pertama loh, Thomas. Iya, betul. Gimana, Thomas? Iya, Pak. Ada kemungkinan nggak Pak Jokowi jadi menteri, Pak? Oh, tidak, Thomas. Tidak ya. Tidak baik. Karena apa? Bapak Presiden kan orang nomor 1 di Indonesia. Betul. Tiba-tiba jadi nomor 3, nomor 4 kan aneh, Thomas. Iya, Pak Daud. Kecuali Bapak Jokowi jadi cawapres. Oh, masih bisa ya Pak Daud ya? Nah, enggak tahu undang-undangnya gimana. Kalau Pak Jokowi jadi cawapres, pasti menang mutlak ya Pak? Tidak usah kampanye, Thomas. Jadi tidak usah kampanye, itu lawannya kotak kosong, Thomas. Iya Pak Daud, nggak usah kampanye. Kalau misalnya benar-benar Pak Gibran jadi wakil presiden bagaimana Pak?
Ya, saya pasti dukung toh, Mas. Apakah Pak Daud ada kemungkinan ditarik lagi Pak 10 tahun lagi? Kalau saya sih inginnya tetap seperti sekarang aja Thomas, hidup damai. Tapi yang jelas saya tidak politik Thomas dan tidak ikut partai. Ya. Nah, tapi kalau saya kan senang sekali dengan Bapak Presiden. Yes. Jadi kalau anaknya jadi cawapres kan melanjutkan program ayahnya Thomas. Betul Pak Daud. Intinya satu, Ya. jangan sampai program Pak Jokowi ini terputus gitu aja Thomas. Yes Pak Daud. Karena untuk negara ya Thomas, jadi harus Ya. melanjutkan yang terbaik. Betul Pak Yang Daud. melanjutkan siapa? Harus orangnya Bapak Jokowi. Sahabat khotbah populer, untuk masalah pemimpin di Indonesia, janganlah khawatir. Percayalah, tidak ada satu pemimpin pun di bangsa ini tanpa campur tangan Tuhan. Yang terpenting janganlah kita ikut serta dalam kecurangan memilih pemimpin yang bengkok untuk menghancurkan negeri ini secara tidak langsung. Oleh sebab itu, berdoalah sebelum memilih dan pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani yang bersih. Jangan mau terpengaruh oleh oknum, organisasi, kelompok yang tidak tulus dalam memajukan bangsa tercinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.